tahu enggak kalian kemarin, biar tahu kalian ya, di tengah-tengah kerumunan masyarakat ada sebuah pemandangan. Apa itu? Rismond datang lagi ke Solo. Rismond datang lagi ke Solo. Mau ngapain kau? Mau minta RJ yang kedua kali? Hah? Apa berita? Kanan jangan lupa tanda tangan nih, mahal nih. Tangan oleh Pak Jokowi ya, 17 Juni 2026. Tadi saya menerangkan sedikit isinya bahwa Pak ini tanpa afiliasi politik, bahwa setiap peneliti bisa mengkoreksi tulisannya. Pak Jokowi sangat berlapang dada dan mendukung gagasan bahwa ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia, terutama nanti bedah buku prioritas kita di UGM dulu gitu. Jadi saya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran penelitian, bukan bertanggung jawab untuk mereka yang nggak suka. Saya nggak peduli itu. Gitu. Kenapa? Ya karena saya tugasnya meneliti. Jadi saya nggak bertanggung jawab pada opini-opini di luar. Saya hanya mempertanggung jawab ini sehingga ini nanti menjadi objek kajian pada siapapun yang bidangnya relevan dengan ini. Ya, janganlah dimasukkan ke wilayah politik. Saya belajar dari kasus ini bahwa ketika penelitian itu dimasukkan ke domain politik, maka itu bisa menjadi alat yang tajam untuk menghancurkan lawan politik. Jadi saya ingin berada di luar itu. Nah, Pak Jokowi mendukung bahwa nanti akan diadakan dicetak dan diterbitkan ya dengan penerbit profesional, dan itu nanti akan kita lakukan acara bedah buku dan distribusi ke seluruh perpustakaan di Indonesia. Jadi Pak Jokowi sumringah. Kenapa? Ya ini mengembalikan penelitian itu ke domain, ke kampus lagi. Kan nggak mungkin ke SMA. Karena ini kan objek kajian tingkat kuliah, ya kan S1 ke atas gitu. Jadi Pak Jokowi sangat suportif dan mudah-mudahan Indonesia ini belajar bahwa jangan dibawa-bawa inilah, digeret-geret ini. Saya juga sudah bosan menggeret-geret ini ke politik. Aduh. Satu lagi mantan kepala daerah menyerahkan diri kepada Bapak Jokowi dan dipastikan bakal masuk ke PSI. Siapa itu ngomong Parbela? Yang penting bukan kelas-kelas kepala desa, RW, apalagi cuma RT. Nggak tanggung-tanggung mantan gubernur Sulawesi Tenggara. Bayangkan kalian, mantan gubernur Sulawesi Tenggara soan ke rumah Bapak Joko Widodo, padahal Bapak Joko Widodo sudah tidak lagi jadi presiden. Sebetulnya itu yang pas Opung Parbela, mantan gubernur soan ke rumah mantan presiden. Ya. Dan tahu enggak kalian, padahal Bapak Joko Widodo bulan 6 ini, nanti tanggal 26 ya, itu akan berangkat ke Lampung ya, dan akan melakukan safari politik di sana. Bayangkan kalian, yang ditarget Lampung, yang kena tembak di Sulawesi Tenggara. Bayangkan kalian, kalau ibarat di dalam persenjataan ya, ini senjata jenis apa? Ke barat jadi tembak, biar tuh kalian yang kena tembak di timur. Inilah luar biasanya Bapak Jokowi. Bayangkan kalian ya, beliau itu ibaratkan magnet. Ibaratkan magnet pada saat ini. Karena apa? Ya, orang mau jadi anggota DPR RI, soan ke rumah Bapak Joko Widodo. Orang mau menjadi kepala daerah, soan ke rumah Bapak Joko Widodo. Orang mau ke menjadi kepala daerah tertentu, soan ke rumah Bapak Joko Widodo. Udah nggak ke Gunung Kawi lagi orang. Jadi bisa dikatakan manusia zaman sekarang udah lebih realistis. Kalau dulu orang mau jadi anggota DPR, mau jadi pejabat, mau jadi kepala daerah, pergi ke Gunung Kawi atau minimal ke rumah orang pintar.
Ini ke rumah Bapak Jokowi. Artinya apa? Bapak Joko Widodo lebih pintar dari orang pintar dan lebih keramat daripada Gunung Kawi. Ya, itulah yang terjadi di negara ini. Artinya Bapak Joko Widodo ya, itu dijadikan mereka menjadi seorang teladan. Selama ini mereka berharap kalau pergi ke Gunung Kawi lolos jadi pejabat. Pergi ke orang pintar lolos jadi pejabat. Nah, ini ada cara yang lebih hemat dan lebih mudah. Ngapain ke Gunung Kawi? Ngapain ke orang pintar? Tarifnya bisa sampai ratusan juta. Mending ke rumah Bapak Joko Widodo. Dari Sulawesi ke Solo paling ongkos cuma 2.500.000. Artinya apa? Artinya Bapak Joko Widodo masih dipandang sebagai orang yang dimintai nasihat. Lebih sakti kan daripada dukun manapun. Makanya aku bilang sama kalian sekarang, biar tahu kalian, sekarang dukun-dukun itu sudah banting harga semuanya. Semenjak ada Bapak Joko Widodo, dukun gak laku. Tadinya tarifnya 100 juta, banting harga jadi 10 juta. Itu pun jarang datang. Jarang ada yang datang. Sekarang udah gampang, mau ke rumah Bapak Joko Widodo tinggal datang, jumpa sama Pas Pampres. Kami dari ini, kepengen suara kepada Bapak Joko Widodo. Mudah-mudahan diberikan nasihat dan diberikan doa. Jadi cara-caranya lebih rasional dan juga lebih manusiawi. Kan begitu ya. Kalau misalnya mau jadi pejabat, minta nasihat dari mantan pejabat, kan begitu. Masa dia kepengen jadi pejabat minta nasihat sama setan? Itu baru betul. Kita lihat dulu ya. Aku nggak ada, nggak bohong aku ya. Aku bilang sama kalian ya, pintu rumah Bapak Joko Widodo masih terbuka lebar bagi mantan-mantan kepala daerah lainnya. Aduh. Ya. Nah, ini dia. Soan Jokowi, ex-gubernur Sultra, siap login PSI? Jadi pengurus, ya, tapi tergantung Pak Jokowi mau ditempatkan di mana. Ya, saya sebagai sahabat beliau dan beliau masih saya tempatkan sebagai atasan, tergantung perintah. Ya. Perintah beliau di mana, ya saya siap untuk melaksanakan. Karena saat ini juga saya nggak punya partai dan saya belum berpartai. Tapi udah login ke PSI, Pak? Hah? Udah login ke PSI? Udah, Pak. Kalau login saya kira signalnya sudah masuk. Tinggal sekali lagi perintah Pak Presiden Jokowi. Jadi mana? Jadi ini Soan juga menyatakan login ke PSI sudah? Oh iya. Ya, saya kira sudah sekaligus itu. Iya, akan login ke PSI karena sinyalnya udah masuk. Maklum, kuota masih banyak. Masih banyak kuota. Pokoknya kuota masuk ke dalam PSI itu tak terbatas. Sebanyak-banyaknya ayo masuk. Mana Gubernur Jakarta ada rencana soal ke rumah Bapak Joko Widodo? Biar bisa kau 2 periode. Gak boleh gitu, Bung Parbela. Dia itu milik PDIP. Dia itu ya di bawah ownership atau kepemilikan daripada Megawati. Lah, sekarangnya kita bilang begitu. Kalian kira Bestari Barus itu orang baru itu di Partai Nasdem itu? Orang lama itu. Kalian kira Ahmad Ali dulu di Simasi itu orang sembarangan itu di Partai Nasdem itu? Orang berpengaruh itu. Apalagi cuman Pramono Anung, gampang itu. Tinggal nunggu waktu. Opung Parbela jangan kayak gitu loh, Opung Parbela. Itu artinya kau menghabisi semua kader PDIP yang sedang meraih karir di tiap-tiap daerah. Nggak boleh begitu. Bagi-bagi Opung Parbela. Boleh bagi-bagi, tapi dikit-dikit aja. Bayangkan kalian, biar tahu kalian, ya
sekian banyaknya mantan kepala daerah yang pergi ke rumah Bapak Joko Widodo. Sampai saat ini belum ada mantan kepala daerah yang pergi ke rumah Megawati. Yang ada mantan-mantan kepala daerah dari partai sana datang ke Bapak Joko Widodo. Dari partai biru, kuning, merah, abu-abu, merah, putih, merah jambu, pink, hitam. Datangi ke rumah Bapak Jokowi. Ini realistis ya. Ini realitanya. Ini fakta kan ku bilang kan. Coba. Ada nggak berita ya yang mengatakan atau menampilkan ya ada seorang kepala daerah atau mantan kepala daerah soan ke rumah Bapak Ibu Megawati untuk masuk ke PDIP? Ada nggak? Ku tanya dulu sama kalian, ada nggak? Kemarin Bupati Biak biar tahu kalian lewat Opung Parbela teleponnya. Mantan Bupati Biak biar tahu kalian dari partai PDIP. Opung Parbela, ini kami rombongan dari dari PSI yang ada di Kabupaten Biak. Opung Parbela minta tolonglah dulu Opung Parbela. Ini ada teman kita mantan bupati dari Biak ya. Ini mau login ke PSI. Oh, siap tampung. Tampung Ibu, tampung. Langsung lah biar tahu kalian ya. Ku koneksikanlah sama orangnya Bapak Joko Widodo. Siap Opung Parbela. Besok Bapak akan menerima mereka besok sore. Nggak usah lama-lama, cepat-cepat aja. Makanya aku bilang, itu yang terekspos. Banyak biar tahu kalian mantan-mantan kepala daerah yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo mau login PSI yang nggak terekspos media. Nggak percaya kalian kalau dibilang, Opung Parbela udah pengalaman. Kalian kiranya Opung Parbela ini kaleng-kaleng. Opung Parbela berarti kau pembohong yang selama ini kau bilang kau bukan anggota PSI. Tapi kau membantu orang-orang untuk masuk PSI. Apa salahnya? Si Koni sampai sekarang mengatakan bahwa saya bukan anggota PDIP. Saya bukan kader PDIP. Tapi kemana Megawati ke situ dia. Megawati ke kanan dia. Megawati ke kiri dia. Tapi paling nggak mau dibilang kader itu. Jadi kalau kalian bilang Opung Parbela ini lebih PSI daripada PSI. Opung Parbela, kau betulan sampai sekarang nggak ada kartu anggotamu. Sampai sekarang mau sumpah demi apa? Nggak ada kartu anggotaku. Tapi aku punya tanggung jawab ya. Aku punya tanggung jawab. Membawa, mengarahkan, memberi penjelasan, mencerahkan orang-orang untuk memilih partai di mana Bapak Joko Widodo berada. Itu dia. Jadi apa untuk Opung Parbela walaupun gak dibayar? Tidak perlu Opung Parbela dibayar. Enggak perlu. Yang penting Opung Parbela bisa jadi Bupati Tulungagung nanti 2029. Jogali Opung Parbela dari TV Danau Toba ke Tulungagung. Kenapa rupanya? Ada rupanya yang mustahil. Gak ada kan? Bapak Basuki Cahayapurnama aja dari Bangka Belitung bisa dia jadi gubernur Jakarta. Berapa kali nyambung naik pesawat itu? Dan kalian tahu ya kemarin ya Bestari Barus mengatakan bahwasanya ada ribuan orang login ke PSI. Semakin hari semakin bertambah banyak, semakin lama semakin bertambah banyak. Yakin kalian? Begitu Bestari Barus bilang katanya ada ribuan orang login ke PSI, yakin kali sebentar lagi Guntur Romli bikin konten itu. Pernyataan dari Ali Barus yang mengatakan bahwa 1.000 orang datang ke PSI itu adalah merupakan sebuah mimpi. Itu adalah sebuah kemustahilan. Apakah yang 1.000 orang itu adalah manusia semua? Ataukah hanya fotokopi KTP? PDIP sebagai sebuah partai yang kuat tidak perlu menggunakan cara-cara yang seperti itu. Tidak perlu meyakinkan masyarakat bahwasanya ada 1.000 yang pindah. Karena PDIP yakin bahwasanya PDIP akan menjadi partai yang besar dan tetap akan menjadi besar tanpa Joko Widodo. Kan gitu gaya-gayanya kan. Nah ya, dan memang banyak biar tahu kalian ya dari sebelah sana mengatakan ngomong Bestari Barus jangan asal ngomong doang. Dari mana jalannya 1.000? Emang 1.000 orang itu manusia semua ya? Ku bilang sama kalian ya, itu adalah sebuah kemungkinan yang sangat pasti. Ku bilang sama kalian ya,
280.000, kita bikin perbandingan. Ya, kita harus ada kali-kalinya nih. Kita bikin perbandingan. Jumlah masyarakat di Indonesia itu ada 280 juta. Ya, 280 juta. Katakanlah pemilihnya ada sekitar 200 juta. Nggak usah muluk-muluk. Ada 100 juta saja. 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, kalau 100 juta setiap hari ada 1.000 orang yang masuk, artinya ya ada 1 orang di antara 100.000 yang masuk PSI setiap hari. Ingat itu ya, ada 1 orang di antara 100.000 yang masuk PSI setiap harinya. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Jadi jangan pernah kalian itu kali-kali sentimen. Apalagi sentimen negatif. Kalau dibagi, biar tahu kalian 1.000 orang dibagi 38 provinsi, setiap hari itu di tiap provinsi ada sekitar 26 orang masuk PSI. Mungkin nggak? Mungkinlah provinsi, wah, ya kan begitu. Ada sekitar 26 orang di tiap provinsi setiap hari. Nah, kalau kita bagikan per kabupaten, 1.000 orang per kabupaten. Kabupaten di Indonesia itu ada sekitar 416 kabupaten. 1.000 dibagi 416, rata-rata ada 2-3 orang yang gabung di setiap kabupaten yang masuk ke PSI. Makanya kali-kali rasional, jangan kali-kali goib. Kenapa nggak mungkin? 1.000 orang masuk setiap harinya di Indonesia ini, kenapa nggak mungkin? Itu dia, ya kenapa? Ada yang kepanasan, ada yang takut diambil masanya. Dari Nasdem sudah banyak yang pindah, Partai Amanat Nasional sudah banyak yang pindah, PDIP begitu juga. Kayaknya kalau cuma 4% parliamentary threshold kayaknya ya nggak seberapa lah itu. Dan kalian tahu ya, banyak yang berusaha menjegal PSI supaya tidak masuk parlemen. Salah satunya Partai Nasdem. Partai Nasdem mematokkan untuk parliamentary threshold ya ambang batasnya itu 7%. 7%. Jangan merasa di atas angin lah, bro. Kalau sempat nanti 2029 ada ambang batas, misalnya katakanlah memang jadi itu 7%, ya PSI dapat 7,1%, ya Nasdem dapat 6,9%. Kualat kalian. Ribuan orang setiap hari login PSI. Ya. Karena mereka memahami betul bahwa PSI adalah partai masa depan, di mana mereka juga sudah tahu bahwa PSI berpatron kepada Pak Jokowi yang notabene pernah memenangkan 5 kali kontestasi tanpa ada jeda. 5 kali kontestasi, 2 periode di wali kota, 1 kali di gubernur DKI, dan 2 kali menjadi presiden. Artinya apa? Bahwa Pak Jokowi diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi wajar saja itu ketika hari ini orang sudah mengetahui bahwa Pak Jokowi itu sudah berada di PSI, maka berbondong-bondong mereka ingin bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan PSI tentunya, untuk membawa bangsa ini lebih baik ke depan. Saya kira itu saja. Semua orang tanpa terkecuali pada hari ini sangat ingin login PSI. Ya. Kira-kira gitu. Termasuk saya pindah dari Partai Sono, ya kan, pindah ke PSI karena apa? Karena Pak Jokowi menyatakan secara tegas, saya akan mendukung PSI dan saya akan bekerja keras untuk PSI. Itu motivasi buat saya dari Pak Jokowi. Kira-kira itu. Jaketnya kapan Pak diberikan? Jaketnya segera, dan paling cakep nanti jaket itu. Insya Allah. Ya. Dalam waktu kapan mungkin? Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan itu menjadi ranah ketua umum untuk menyampaikannya kepada publik. Kasihlah ruang buat ketua umum. Jangan kita borong semua. Kan begitu. Tidak terhitung tiap hari, sekurangnya 100 itu login.
di tengah masyarakat yang paling bawah bahkan ya. Iya. Ya di tingkat elit itu ada sebagian melalui teman-teman yang memang berhubungan dengan para elit. Bahkan tak jarang dari mereka masih anggota partai tertentu yang harus membuat surat pernyataan berhenti. Ya tapi kita terimalah. Ya apapun kan, seluruh partai politik tujuannya satu, untuk bekerja untuk kebaikan bangsa. Insya Allah. Cuma segitu aja, Pak. Lagi semangat-semangatnya kok berhenti sih. Jadi ini adalah fakta ya. Ini fakta betul sekali ya. Kalau dilihat dari komentarnya Opung Parbela, kalian tengok aja. Setiap Opung Parbela bahas PSI ya, pasti mengatakan, mari kita dukung PSI. Kami siap login PSI. Kami siap berjuang untuk PSI. Tapi kalau ada aku bahas Opung Parbela membahas PDIP, langsung komentar masyarakat itu, netizen itu kan, tenggelamkan PDIP. Padahal aku nggak ada nyuruh loh. Nggak tahu entah kenapa komentar kawan-kawan ini. Kecuali aku contohnya orasi tenggelamkan PDIP. Kan begitu kan. Ini enggak. Mereka rata-rata yang berorasi di dalam kolom komentar. Tenggelamkan PDIP. Hanyutkan PDIP. Jangan lagi pilih PDIP. Padahal aku bilang sama kalian ya, bukan cuma PDIP yang pindah. Dari Nasdem pindah. Dari PAN juga pindah. Dari partai lain banyak pindah. Kenapa sih PDIP terus yang diserang? Lah, Opung Parbela banyak kali sendiwaramu. Kita doakan ya, mudah-mudahan PDIP sampai sekarang dan sampai nanti 2029 menyerang terus Bapak Joko Widodo. Karena apa? Semakin diserang, semakin kuat. Enggak semakin lemah. Ya, dan kalian tahu ya, Bapak Joko Widodo ya, tanggal 26 nanti akan berangkat ke Lampung. Dan katanya ya, persiapannya sudah 90%. Bapak Joko Widodo, Opung Parbela diajak nggak sih? Aku pengen juga lah sebetulnya. Kalau bisa aku juga pergilah ke Lampung. Gimana teman-teman? Kalian setuju nggak kalau Opung Parbela ikut ke Lampung? Opung Parbela, sekarang kau kapasitasmu apa? Kader PSI bukan? Anggota Projo juga bukan? Mana bisa kau ikut ke Lampung? Tapi nggak apa-apa. Tapi aku bilang, aku tanya dulu sama kalian. Kalau misalnya Opung Parbela ikut ke Lampung, kalian setuju atau enggak? Kalau Opung Parbela ikut Bapak Joko Widodo, kalian setuju atau enggak? Setuju Opung Parbela. Kalau Opung Parbela nggak setuju, berak di ongkos. Biarlah, walau kita tidak bisa membersamai Bapak Joko Widodo di Lampung, di NTT, di Cirebon, di mana-mana, di Sulawesi Tenggara, yang penting kita bisa mempersamai beliau dengan doa. Itu. Opung Parbela, aku cinta kali kok sama Jokowi. Lebih bagus lah aku cinta sama Joko Widodo daripada sama Guntur Romli. Banyak untungnya kalau cinta sama Guntur Romli, banyak ruginya. Presiden bukan, anggota DPR juga bukan. Apa sih prestasinya paling tinggi jadi kepala daerah? Kayaknya nggak pernah deh. Aduh. Udah matang, izin udah, lokasi sudah siap. Sudah berapa persen? Ya 80% lah disiapkan di Lampung. Rencana yang ikut berapa? Yang semua ya, simpatisan, relawan Bapak. Kita tidak tutup semuanya kan, apa relawan Bapak kan banyak. Surprise-nya apa besok di Lampung itu? Ada deh. Bisa disepil-sepil. Iya, ada deh. Kan Ini kan kemarin juga ada kayak penyambutan itu tidak diperlukan. Itu seperti enggak. apa? Dia tetap biasa ya. Seperti Bapak jalan kunjungan biasa, tetap nggak ada apa namanya yang lebih-lebih, sederhana aja semuanya. Tanggal berapa Mas tadi Mas? 26, 27, 28. Dipusatkan di mana nanti Bang? Ya. Dipusatkan di mana Bang? Di Bandar Lampung, Lampung Tengah, udah itu Lampung Timur, 3 kabupaten ya. Ada Prengsewu juga. Itu keliling Indonesianya Pak Jokowi yang perdana ya? Iya. Yang perdana atas undangan kita BRN bersama PSI ya. Untuk apa namanya rasa keinginan, kecintaan, kangen masyarakat terhadap Pak Jokowi. Jadi undangan itu dari masyarakat ya, dari tokoh masyarakat ya kita sampaikan. Kalau undangnya sendiri biasanya masyarakat inginnya Bapak kemana gitu juga sekalian nggak sih Mas? Ya. Apa namanya lokasinya itu juga dari masyarakatnya itu Iya, sendiri atau? iya.
Iya, dari masyarakatnya, bukan Bapak yang nentuin. Nanti ketemu pelaku UMKM Ya, atau itu nggak? Bang? ada. Ada. Ada UMKM, pondok, gitu. Apa namanya anak-anak muda petani, gitu. Bisa dibilang langkah awal ini sebagai langkah 2022 nggak sih? Enggak, itu 2029 PSI sama Pak Prabowo Gibran lah. Iya, ya. Walau gimana pun juga ya, Opung Parbela nggak sakit hati, nggak di Danau Toba duluan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau aku pengennya sebetulnya ya, Bapak Joko Widodo itu ke Danau Toba lah duluan. Tapi nggak apa-apa. Ingat ya, bukan atas kehendak dari Bapak Joko Widodo, tapi undangan dari masyarakat. Itu paling penting. Jadi masyarakat kangen dengan dengan masa-masa ya, masa-masa di mana Bapak Joko Widodo 10 tahun, Wak, kayak mana melupakannya itu. Sedangkan kalian pacaran 3 bulan aja, diputusin kalian masih terngiang-ngiang di telinga. Sayang, apa kabar? Udah makan belum? Mau kemana? Mau makan di mana? 3 bulannya kalian pacaran, 3 hari 3 malam kalian nggak bisa tidur. Mengenang. Apalagi 10 tahun. Biar tahu kalian ya, dari PSI Sumut Sumatera Utara pun juga datang ke sana ke Solo, biar tahu kalian. Dari Sumatera Utara ke Solo, bayangkan kalian effortnya. Dari Sumatera ke Jakarta, dari ke Jakarta naik pesawat lagi ke Solo. Kalau dihitung-hitung ongkosnya, satu orang bisa habis 5 juta. Tapi demi bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Kita lihat dulu ya teman-temanku dari Sumatera Utara ya. Salah satu saja. Dari mana ini, Dari Pak? mana Bapak? Dari Sumatera Utara. Sumatera PSI. Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kedatangan ke sini ketemu Pak Jokowi. Iya, silaturahmi berkunjung sama beliau. Mungkin ada pembicaraan khusus dengan Pak Jokowi. Silaturahmi aja. Oke, silaturahmi. Ini dari mana saja rombongannya Bapak? Dari PSI Sumatera Utara. Berapa orang Bapak? 20 orang. 20 orang. Bayangkan kalian, 20 orang perwakilan dari PSI Sumatera Utara, Opung Parbela nggak diajak. Inilah yang menandakan bahwasanya Opung Parbela bukan anggota PSI. Dari Sumatera Utara 20 orang pergi ke sana nggak diajak Opung Parbela, coba. Hebat kali kan? Ya nggak ada hubungannya juga kalau dia nggak diajak Opung Parbela. Lah kau kan bilang kau bukan anggota PSI. Ngapain kau diajak? Biar kawan-kawan ini yakin Opung Parbela bukan anggota PSI. Tapi gimana pun juga, lebih PSI daripada PSI. Kenapa Opung Parbela sakit hati kok nggak diajak ya? Bukan. Coba lah, ya kan? Aku kan cuma orang kampung. Nggak ada ongkosku kalau misalnya pergi ke Solo tiap hari. Nah, biar tahu kalian ya, sampai saat ini ya, situasi di rumah Bapak Joko Widodo masih ramai. Masih ramai. Gak usah maju, nanti lama lagi maksudnya. Iya. Nanti lama lagi, gak usah maju. Nanti lama lagi. Nanti lama lagi. Nanti di dalam aja, kalau di dalam. Iya. Kalian lihat ya, Bapak Joko Widodo, kalau kalian perhatikan ya, semakin banyak orang datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Aku melihat beliau semakin hari semakin sehat. Perhatikan aja. Karena apa? Ketika beliau bersalaman dengan orang-orang yang mencintainya, dengan orang-orang yang dicintainya, itu di saat itulah dia dia mendapatkan semangat yang baru. Karena apa? Orang-orang datang ke sana bukan cuma sekedar menyalami Bapak Joko Widodo, tapi ada sebuah doa, ada sebuah harapan lewat genggaman tangan. Pak Joko Widodo tetap sehat. Pak Joko Widodo cepat pulih ya. Pak Joko Widodo maju terus ya. Pak Joko Widodo bangkit. Itu kalian kira orang ke sana ya,
cuman sekedar nyalam. Enggak, mereka berdoa untuk kesehatan Bapak Joko Widodo. Makanya kalian perhatikan, makin lama maka Bapak Joko Widodo makin sehat, makin pulih, makin kuat. Itu dia, itulah bedanya tokoh-tokoh nasional yang didatangi masyarakat sama yang enggak. Kalau yang enggak didatangi masyarakat, ya kan cari kesibukan sendiri. Upacara nanti misalnya di Istana Negara, dia bikin upacara sendiri. Asal kader sendiri. Siapa sih yang mau ada deh. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Ya, kita akan melihat ya untuk teman-teman saudara-saudaraku yang di Lampung, persiapkan diri 26, 27, 28 ya. Bapak Joko Widodo akan di Lampung ya. Mudah-mudahan Opung Parbela juga menghadiri acara di Lampung kalau diundang. Salam NKRI, NKRI harga mati.